Selamat siang pemirsa Bagak TV, Pancen Api Ngati Komen. Saat ini saya berada di kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat reses kedua tahun 2020. Ibu yang terhormat Ibu Dr. Sri Untari MAP. Selamat siang Bu Sri Untari. Beliau dari anggota DPRD Jatim PDIP Perjuangan yang saat ini berada di Balai Desa Sumber Manjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Kira apa maksud dan tujuan kegiatan reses ini, Bunda? Maksud dan tujuan reses ini adalah penyerapan aspirasi masyarakat untuk reses kedua tahun 2019 dan 2000 sampai dengan 2024 di tahun APBD 2020. Jadi saya datang ke desa, ini bagian daripada melaksanakan perintah undang-undang ya, undang-undang tentang otonomi daerah yang di sana di breakdown dengan beberapa PP. Di Tatip kami setiap selesai masa sidang ini harus kemudian reses kembali ke lapangan, kembali ke daerah pemilihan. Maka bertemu dengan ini ada tokoh-tokoh masyarakat, ada kepala-kepala desa, ada ketua Karang Taruna, ada kemudian tokoh-tokoh desa dan sebagainya yang di seputaran sini untuk kemudian yang menjadi kendala-kendala mereka di masa Covid seperti ini. Yang hadir di sini kepala desa dan perangkat desa atau tokoh masyarakat pemuda itu apakah mereka sudah pernah mendapatkan program dari Ibu Sri Untari? Ini kan masih akan menyerap, nanti programnya akan bisa didapatkan di tahun 2021. Jadi harapan saya dengan saya sering melihat desa ini di tempat lain di mana saya punya tugas yang lain itu saya bisa memotret keberadaan teman-teman kepala desa itu kira-kira di bagian mana ya yang harus kita support, di bagian mana kita harus advokasi, di bagian mana kita harus edukasi terhadap hal-hal yang beliau punya. Jabatannya ini kan memang jabatan publik di tingkat desa yang diamanatkan oleh undang-undang desa, jadi memang perlu sebenarnya supporting termasuk pengetahuan-pengetahuan tentang manajemen desa. Itu dibutuhkan oleh para kepala desa supaya nggak keliru di dalam memimpin desanya. Bisa Bu Sri Untari ceritakan panjenengan anggota komisi berapa dari DPRD Jatim? Saya anggota komisi E DPRD Jawa Timur yang kedua ini 2019-2024 dari fraksi PDI Perjuangan, juga sekaligus sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, juga ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur. Maka dengan ini karena semuanya harus kembali ke dapil, maka saya resesnya di dapil. Tapi untuk secara keseluruhan Jawa Timur kita tetap cek. Komisi E itu menangani bidang apa saja, Bunda? Bidangnya pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kemudian kependudukan, kemudian penanggulangan bencana, kemudian banyak banget, ada 18 hal-hal bersifat sosial kayak gitu, KONI. Kesehatan sudah tadi, itu ada di komisi E. Jadi penanggulangan bencana COVID termasuk? Iya, jadi di bencana COVID ini komisi E sangat pegang peranan karena urusan mengenai kesehatannya, urusan mengenai pendidikannya, urusan mengenai bagaimana penanganan COVID. Ini semuanya ada di kaplingnya tugas komisi E. Maka nanti saya akan sampaikan bagaimana penanganan COVID Jawa Timur. Lalu di daerah sini, di Pagak sini ini kira-kira apa yang akan menjadi bagian trouble lah dari pemerintah Jawa Timur yang bisa saya serap untuk kemudian kita punya kebijakan yang lebih baik lagi untuk itu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Karena ini masa COVID ya, kita tidak boleh mengundang orang banyak-banyak. Maksimal cuma 50 orang, tujuannya supaya memutus mata rantai COVID. 50 orang maksimal. Kursinya renggang semua. Iya, harus ada jarak 1 meter minimal supaya itu tadi. Memang kecamatan ini termasuk kecamatan hijau. Oh, hijau. Hijau artinya tidak ada COVID. Tapi kita kan tidak boleh kemudian merasa jumawa bahwa COVID itu tidak ada. Itu yang harus pesan kesehatan yang harus kita anukan. Makanya tetap bawa masker. Ya. Terima kasih Bu Sri Untari, Pagak TV, Pancen Api Ngati Komen.